Oke, untuk pertama kali dari tahap ini setelah kita membuat profil benda kerja untuk bubut ya, seperti ini ada 3 tingkatan. Nah, kemudian kita seperti biasa harus melakukan setup terlebih dahulu. Diklik setupnya, nanti akan muncul ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dimana sama seperti kayak yang mesin milling juga ya. Jadi kita harus menentukan modelnya atau profil benda kerjanya, kemudian untuk jenis mesinnya gitu ya, lalu untuk orientasi XYZ nya gitu ya, dan juga untuk ukurannya. Oke, yang pertama kita select dulu mesinnya ya di sini ya. Di sini akan kan untuk di cam ini kan ada 3 jenis mesin ya, yaitu mesin milling, mesin bubut, dan mesin milling dan bubut gitu ya. Nah, di sini kita pilih mesinnya itu adalah yang turning ya. Turning, yang pilih yang generic latte saja. Kita klik OK. Nah, kemudian jika sudah kita pilih, otomatis kalau latte atau bubut itu ya, itu kan pasti silinder secara proses pengerjaannya atau rotasional atau perputaran gitu ya, secara baik dari profil benda kerja nanti hasil jadinya maupun juga proses pemakanannya gitu ya. Sehingga untuk setupnya di sini operation type-nya sudah dipilih turning gitu ya. Kemudian untuk spindle-nya sini kita bisa menggunakan, maksudnya spindle ini adalah apa namanya itu, letak spindle-nya tuh di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya, karena di mesin CNC bubut itu sebenarnya juga ada beberapa ini ya, beberapa model atau beberapa jenis. Ada yang dia tuh memiliki 2 spindle, yaitu kiri dan kanan gitu ya. Yang di sebelah kiri yang seperti kita ketahui bersama itu adalah primary spindle atau spindle utama, dan di sebelah kanan itu adalah secondary spindle atau spindle tambahan bahasanya ya, atau spindle yang kedua. Nah, fungsinya supaya apa? Jadi kalau misalkan di mesin CNC bubut itu sudah memiliki 2 spindle, akan sangat memudahkan bagi user ya, atau proses ketika bagian sebelah misalkan ini ya, sebelah kanan ini sudah selesai diproses, maka nanti spindle yang kedua akan memegang caknya itu, menahan ini, dan yang sebelah sini sudah diproses gitu ya. Jadi kita tidak perlu memutar atau membalikkan profilnya untuk diproses selanjutnya, jadi otomatis gitu ya. Atau juga bisa kalau misalkan profilnya itu materialnya sangat panjang sekali juga bisa ya. Jadi sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat ya kalau kita memiliki 2 spindle, sehingga satu kali proses itu bisa langsung melakukan beberapa kali pekerjaan gitu ya, dari pembuatan profil benda kerja di mesin bubut CNC ini. Tapi karena kita memiliki yang hanya 1 spindle saja, maka kita pilih yang primary spindle, yaitu yang spindle di sebelah kiri, di sebelah sini gitu ya. Atau bahasanya nanti kurang lebih seperti ini ya, kalau misalkan dilihat ya, apa namanya, posisi atau letaknya gitu ya. Jadi ini adalah spindlenya pada mesin bubut, dan ini adalah profil benda kerjanya atau materialnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke sini setupnya. Oke, tadi saya mengulangi lagi ya. Nah, oke, sudah memilih, dan ini kita sudah memilih primary spindle. Kemudian di sini adalah orientasinya ya, XYZ-nya dari mesin bubut. Ingat ya, mesin milling dan mesin bubut itu XYZ-nya itu berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Bagaimana untuk mengetahuinya? Di sini ada work coordination system gitu ya. Kalau misalkan untuk mesin milling gitu ya, CNC milling itu kan Z itu dari atas ke bawah, Y itu depan ke belakang, dan juga X itu kanan dan ke kiri ya, horizontal kanan kiri, Y itu apa namanya, maju mundur ke depan, dan Z itu vertikal atas bawah. Nah, namun kalau di mesin bubut itu berbeda. Z itu yang ke kanan dan ke kiri horizontal, X itu yang maju mundur, dan Y itu adalah yang vertikal atas bawah gitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan mesin bubut. Jadi Z-nya ke kanan, kemudian X-nya ke depan, dan Y-nya ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih belum tepat ya. Kemudian untuk apa namanya, originnya ini pemilihan poinnya gitu ya, atau pemilihan lokasinya, titik nolnya itu adalah kita gunakan yang selected point gitu ya. Nanti akan bisa digunakan ya poin-poinnya itu ketika kita di sini kita memilihnya yang lingkaran ya, lingkaran paling luar atau paling ujung dari profil benda kerjanya. Kalau di mesin milling kan titik-titik ya, bulat-bulat kelihatan gitu ya. Tapi kalau di mesin
apa namanya, bubut ini dia tidak perlu titik-titik seperti itu, tapi kita menggunakan referensi dari lingkaran garis tepinya. Nah, kalau misalkan kita gunakan di sini, maka ya titik nolnya dari sini gitu ya, atau yang di sini juga titik nolnya dari sini gitu ya. Ini kalau kita lihat dari pandangan depan, nah seperti ini ya. Nah, maka kita gunakan yang di sini karena kan titik nolnya di sini, atau bahasanya kan nanti kita harus membuat Z0-nya dulu gitu ya, titik nolnya dulu gitu ya. Ini kalau kita lihat dari pandangan, nah seperti ini aja, karena kan posisi kita nanti kan di sini orangnya ya. Orang tuh di sini, ini mesin bubutnya atau profil benda kerjanya dilihat dari sisi ini. Nah, kalau kita lihat sudah sesuai ya, X-nya sudah betul, Z-nya juga sudah betul, dan Y-nya sudah betul. Jadi sudah sesuai gitu ya untuk koordinat sistemnya. Nah, kemudian di sini ada save Z. Save Z ini adalah, maksudnya itu adalah posisi dari pahat sebelum melakukan proses pemotongan atau pemakanan gitu ya. Jadi kita bisa memberikan jarak gitu ya dari pahat itu sebelum melakukan proses eksekusinya gitu ya. Jadi ketika dia proses start sama proses selesai dari pengerjaannya gitu ya, kita bisa menambahkan gitu ya, ditandai dengan ini ya, warna hijau dan warna biru ini kalau kita lihat dari left. Nah seperti ini ya, jadi Z-nya kita isi 10 misalkan, atau juga bisa langsung diketikkan, diinputkan nilai 10 gitu ya. Nah seperti ini juga bisa. Nah seperti ini ya, jadi Z-nya atau titik amannya itu berada di nilai 10 mili dari ujung apa namanya, ujung dari materialnya atau material jadi ya. Ini kan kita melihatnya material jadi, kita akan mengatur juga nanti material mentahnya gitu ya. Nah ini caknya itu yang berwarna hijau di bawah belakang sini ya. Cak ini adalah penahan atau pencekram atau yang menahan material gitu ya, memegang material, karena hubungannya nanti dengan pergerakan pahatnya. Jangan sampai nanti pahatnya akan mengenai material gitu ya, mengenai caknya atau penahan penjepit gitu ya. Nah di sini ada beberapa pilihan juga, mulai dari stock front, stock back gitu ya, atau model front, model back gitu ya. Kita lihat dari yang model back saja, jadi paling belakang, tapi nanti juga bisa kita atur ya jaraknya supaya dia juga tidak mengenai dari pahatnya. Kan kalau kita lihat di sini posisinya kan yang modelnya ini adalah yang nanti akan hasil jadinya gitu ya, sehingga otomatis kita harus memberikan penambahan apa namanya itu, penambahan material mentahnya, stoknya ya, nanti sampai ke belakang sini, karena kan ditahan oleh ini apa namanya, caknya gitu ya, penjepitnya gitu ya. Nah jadi kita kalau letakkan minus 10 di sini kan juga bisa ditambah lagi ya, minusnya ditambah semakin ke belakang ya, tapi kita nilai minus 10 saja sudah cukup gitu ya. Jadi nanti tambahannya adalah dari sini ke sini adalah nanti kurang lebih 10 mili gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian stoknya di sini ya. Ini ada pemilihan, kita pilih yang relatif safe cylinder supaya bisa mengatur keseluruhan ini ya, keseluruhan apa namanya, penambahan materialnya gitu ya. Radial offset itu berarti adalah diameter paling luar ya, kan tadi kan 45 kalau tidak salah, ini 46, kita jadikan 48 misalkan gitu ya, jadi 48 atau jadi 50 juga boleh. Ini 5 mili berarti 50 mili nanti, karena kan tadi 45 ya diameternya tadi kan 45. Kemudian front state offset itu berarti ke depan, dia nambahnya kita tambahkan 5 mili gitu ya. Jadi nanti kita facing untuk pemakanan di sini kan biasanya di bagian ujung material kan juga tidak selalu rata, karena kan habis pemotongan menggunakan ini ya apa, hand power tool atau menggunakan peralatan pemotong gitu ya, kayak gergaji atau mesin potong gitu ya, sehingga bisa jadi hasilnya itu tidak lurus. Jadi harus kita makan dengan menggunakan mode facing ya, teknik pemakanan facing, sehingga nanti akan halus dan rata lurus gitu ya. Kemudian backside offset ini ke belakangnya. Nah ini yang kita tambah sampai kurang lebih 10 mili tadi ya, atau lebih pun juga nggak masalah gitu ya, karena kan yang nanti dia akan tertahan oleh caknya gitu ya. Kita buat jadi 25 gitu ya, tidak masalah gitu ya. Yang penting kan hasil jadinya ini kan nanti tercapai gitu ya, karena kan kita pasti masih memiliki material mentah di sebelah kiri. Nah kalau misalkan ingin diproses lagi ya nanti bisa dibalik gitu ya hasilnya atau prosesnya.
Jadi yang ini yang ditahan di cak gitu ya, atau ditahan di penjepitnya. Atau kalau misalkan tadi menggunakan secondary spindle gitu ya, itu juga bisa langsung ditahan di secondary spindle-nya, ini langsung diproses dengan menggunakan pahatnya. Kalau round up to nearest ini tidak perlu ya, ini jadi cukup 3 ini aja, radial offset, front set offset, dan back set offset aja. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, oke, di sini Z axis rotate-nya minta di perbaiki, minta diupdate ya. No Z axis rotasi axis. Oke. Nah, setelah ini selesai gitu ya. Jadi kan kita memiliki material mentahnya ya. Material mentahnya tadi seperti ini. Yang ini adalah hasil jadinya ya. Ini adalah hasil jadinya. Kemudian kita langsung proses pertama adalah face dulu. Kita klik face. Nah, ketika kita klik face, maka nanti akan muncul beberapa ini, ada tool, ada geometri hampir sama ya, ada radi gitu ya, radialnya gitu ya, lalu juga paste dan juga linking, sama halnya kayak yang mission milling gitu ya. Kita pilih toolnya dulu. Nah, di sini untuk toolsnya kita bisa menggunakan yang by type, kemudian pilih yang any turning tool, karena kan kita turning ya, jadi pakai yang turning. Sini akan ada banyak sekali pilihan gitu ya. Jenis pahatnya bisa digunakan, kita gunakan yang ini dulu, pahat ini ya, nomor 1 ini. Jadi pahat nomor 1 ini kita klik, kita select gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini kurang lebih pahatnya. Pahat ini nanti akan ditahan oleh tool post yang ada di mesin CNC bubut ya. Dan prosesnya nanti pemakanannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari pandangan depan kita tuh seperti ini. Dari ya seperti ini ya. Jadi kayak ada kemiringannya di atas gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Dan kita dari posisi sini, dari pandangan hadap manusia ya. Nah, ini adalah materialnya. Jadi nanti dia memakannya seperti ini. Sehingga posisi dari pahatnya itu di bawah sini. Dia akan memakan area sini dari mesin, dari material di mesin bubutnya. Oke, toolnya sudah kita pilih ya. Kemudian untuk coolant-nya bisa pakai float, bisa tidak, atau disable dulu saja gitu ya. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke geometri. Nah, geometri di sini adalah untuk posisi dari pemakanan facing kan ya, berarti pemakanan permukaan dari material. Sehingga kalau kita lihat dari pemakanan permukaan materialnya, ini kan sampai sini. Tadi sedangkan di awal kan 5 mili ya. Berarti nanti dia akan memakan sebanyak 5 mili gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, maka nanti dia akan hanya memakan sampai sini saja. Jadi masih ada kelebihan 1 mili gitu ya. Padahal kan kita ingin memakan habis ya. Maksudnya memakan habis itu sampai profil benda jadinya kan di sini. Maka ini harus 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya sebenarnya. Jadi mulai dari stock front atau stock back gitu ya, model front, model back gitu ya. Nah, ini kita gunakan yang model front gitu ya, karena kan pandangan depannya kan dari sini, bukan pandangan, area depannya front itu kan dari sini model depannya. Sehingga dengan adanya tadi tambahan stok ya 5 mili, sehingga dia akan memakan sebanyak 5 mili gitu ya. Terus langsung menjadi bagian terdepan dari materialnya di sini gitu ya. Jadi dimakan 5 mili. Nah, di sini adalah untuk pengaturan radialnya ya. Jadi maksudnya itu secara rotasionalnya gitu ya. Jadi mulai dari retract-nya itu posisinya di mana gitu ya. Retract-nya kan di sini ya. Untuk yang clearance zones-nya. Jadi maksudnya supaya dia itu ketika selesai memakan ataupun dia melakukan pergerakan itu dia tidak mengenai material yang memang tidak harus dimakan gitu ya, atau juga area aman bahasanya di sini ya. Nih, jadi kalau kita lihat di area sini itu kan berarti di luar atau lebih jauh dari
paling besar ukuran diameter materialnya ini kan ya. Nah kemudian retract ini ketika dia setelah memakan ya, jadi kayak mundur gitu ya pahatnya. Kemudian yang outer radius ini adalah radius paling luar gitu ya, dari apa namanya, kalau kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah sini ya, inner radius ini adalah radius dalam ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pembuatan lubang gitu ya, atau cutting insert di bagian dalam material gitu ya, itu nanti akan bisa diatur. Nah tapi karena kita belum ada pemakanan dalam, jadi kita abaikan dulu untuk clearance-nya ini, dan juga retract-nya kan karena berada di ini ya, di luar material, sudah aman semuanya, jadi tidak perlu diatur lagi. Ini sebagai pengaman pergerakan dari pahatnya ya, supaya tidak terjadi pemakanan ataupun bahasanya itu pergerakan pahat yang menempel atau menyentuh atau mengenai secara tidak sengaja gitu ya, karena proses pergerakan pahatnya gitu ya. Nah di sini pas yaitu adalah, kan kita tadi kan 5 mili ya, berarti kalau misalkan 5 mili, kalau 1 mili berarti akan ada 5 kali proses pemakanan gitu kan ya, karena setiap pemakanan itu per 1 mili, jadi ada 5 kali makan nanti. Oke kita lihat dulu ya, supaya nah ini ya 5 kali ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan tadi kan saya tambahkan 5 mili stoknya ke depan. Kalau kita lihat lagi gitu ya, di setupnya ini di bagian stok. Nah di sini kan saya tambahkan 5 mili ini front set offset, jadi dia akan memakan sebanyak 5 mili gitu ya. Kalau misalkan kita tambahkan 3 mili ya 3 mili yang dihabiskan. Itu nanti referensinya dari mana Pak gitu ya, kok apa namanya bisa mengetahui langsung ya, karena kan ini sistem ya, computerized gitu ya, jadi sudah diatur dan kita mengaturnya tuh dari sini tadi. Nah ini apa model front. Jadi kalau misalkan Pak kita hanya ingin memakan sebanyak, kan tadi kan tambahnya 5 mili ya, Pak kita ingin memakan sebanyak hanya 2 mili, ya udah berarti ini ditambahkan 3, sehingga dia nanti yang termakan hanya 2 mili saja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dimakan semuanya, ini di 0, sehingga dia ngepres gitu ya, bahasanya dengan ujung area dari material yang paling ujung ini gitu ya. Nah kalau sudah, kita lihat ya hasilnya ya, kita simulate gitu ya, kita simulasikan. Nah jadi bahasanya nanti ragumnya di sebelah sini ya, ragumnya itu ini adalah pahatnya, kita proses. Nah satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan yang terakhir adalah 5 kali. Oke, jadi ini hanya untuk face saja ya, atau facing gitu ya, pemakanan facing gitu ya. Jadi hanya untuk membuat supaya ujung dari permukaan material ini tuh rata, lurus gitu ya. Pak, berarti ini apakah harus dilakukan di setiap kali? Iya, wajib, karena kan kita belum tahu ujung dari material itu apakah lurus atau tidak gitu ya. Dan supaya kita tahunya ya harus di facing gitu ya, supaya lurus juga gitu ya. Nah yang bagian sini gimana Pak? Itu nanti jadi proses yang kedua, proses untuk bagian yang di sebelah sini sendiri lagi gitu ya. Jadi tidak dalam satu proses yang bersama dari 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, jadi beda lagi. Karena kan harus memutar gitu ya, atau membalikkan material yang sudah dipegang atau ditahan oleh caknya, jadi beda lagi. Nah seperti itu ya. Oke, setelah kita selesai proses face, baru kita melakukan proses pembuatan ini, profilnya ini, sehingga dari yang profil mentah berupa kuning ini bisa menjadi kayak tingkatan ini, yang diameternya 20, 35, dan juga 45. Bagaimana caranya? Kita gunakan yang profil rogging. Jadi profil rogging ini adalah dia secara otomatis gitu ya, secara otomatis akan melakukan proses pemakanan sesuai dengan profilnya. Namun dia dibatasi hanya untuk yang dia lurus dan juga memiliki kemiringan, atau bahasanya itu chamfer ya, chamfer atau lurus gitu ya, horizontal atau chamfer gitu ya. Dan chamfernya ini mengikuti ini ya, mengikuti kontur atau bentuknya gitu. Di sini kan belum ada chamfer ya, memang sengaja, jadi nanti step selanjutnya ya untuk yang chamfer dan groove gitu ya. Yang penting di sini awal ini adalah kalian bisa mengetahui secara basicnya dulu. Jadi profil rogging ini adalah kita tidak perlu mengeklik satu bagian tidak, tapi dia langsung otomatis mengetahui ya, secara sistem camnya ini mengetahui bentuknya ini gitu ya. Kalau kita lihat dari kiri kan seperti ini. Nah jadi dia akan otomatis mengikuti bentuk ini nanti. Nah seperti ini gitu ya.
Jadi sangat membantu sekali ya cam ini ya. Daripada kita harus membuat G-code-nya satu persatu gitu ya. Langsung saja ya kita klik profil logging. Nah, seperti biasa pasti kita diminta untuk memilih toolnya dulu ya. Oke, toolnya kita buat sama saja gitu ya. Toolnya sama. Kemudian kita gunakan yang geometri langsung ya. Nah, geometri ini modelnya sudah langsung ya, sesuai dengan model gitu ya. Kita klik. Jadi model konturnya ini sudah langsung otomatis gitu ya. Nah, ini juga bisa kita pilih seperti ini atau juga bisa kita hilangkan. Karena maksudnya gini, secara otomatis karena memang yang terbentuk hasil jadinya seperti ini gitu ya, maka ya otomatis nanti secara sistem gitu ya, secara algoritmanya di cam ini dia akan langsung mengikuti kontur dari bentuk profil benda kerja ini gitu ya. Nah, tinggal kita memilih aja mulai dari front mana gitu ya, bagian depannya tuh sebelah mana. Kita kan bagian depannya kan sebelah sini ya. Nah, sudah sesuai juga ya. Nah, kemudian ini adalah untuk proses area ini ya, area dari materialnya gitu ya, yang akan dilakukan proses pemakanannya gitu ya, ke belakangnya gitu ya. Oke, jadi karena kita sudah memiliki profil benda kerja yang otomatis langsung dipilih ya, jadi tidak perlu ngeklik lagi ya, jadi otomatis ya langsung gitu ya, sampai selesai gitu ya prosesnya di sebelah sini ya. Nah, jadi maksudnya kan tadi di awal kan di sebelah sini ya. Di awal tadi mulai melakukan pemakanannya, terus dia sampai ke belakang gitu ya, mengikuti konturnya dan berakhir di sini. Karena kan memang ini kan hasil jadinya ya, tapi ini bukan stok ya. Stoknya beda karena stoknya kan masih ke belakang lagi. Jadi hanya sampai sini saja. Nah, ini juga clearance-nya kita buat default aja sama ya, tidak ada yang dirubah. Ini adalah untuk pemakanannya tadi ya, jadi bisa kita atur-atur juga sesuai dengan kebutuhan ya, apakah horizontal paste atau vertical paste atau back cutting gitu ya. Maksudnya kalau horizontal paste dari dia tuh pemakanannya tuh dari dia ke samping gitu ya, pemakanannya ke samping, dia turun dulu pahatnya lalu makan ke samping terus gitu ya. Jadi sampai selesai makannya itu dari sini terus selesai balik lagi selesai gitu ya. Jadi satu arah gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat berbagai macam bentuknya gitu ya. Ini juga front to back gitu ya. Karena juga bisa diatur pemakanannya kanan kiri gitu ya, atau dari belakang ke depan atau depan ke belakang gitu ya. Lalu juga ini untuk groovingnya, karena kita belum menggunakan grooving ya, jadi tidak dulu. Groovingnya untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita masuk ke basicnya dulu aja semuanya. Oke, sepertinya sudah semuanya ya. Nah, ini adalah untuk toleransinya gitu ya. Lalu juga ada maksimum div of cut-nya gitu ya. Berarti pemakanannya itu berapa mili gitu ya. Oke. Terus di sini ada kalau misalkan dia itu menggunakan ini ya, chamfer gitu ya, yang memiliki sudut gitu ya, atau corner gitu ya. Oke, lalu di sini ada linkingnya, ini adalah dia untuk proses pergerakan gitu ya. Ini untuk retract dan juga approach-nya mendekati dan juga keluar atau mendekati dari material setelah proses pemakanan. Tidak perlu dirubah-rubah juga, sudah aman semuanya. Nah, ini bisa kita buat misalkan per 1 mili gitu ya, per 1 mili. Kan tadi kan kalau kita lihat penambahannya itu ada, nah ini ya kalau kita lihat ya, kan material kita kan mana setupnya tadi. Nah, ini ya kan material mentah kita kan yang kuning ini ya, material mentah kita gitu ya. Nah, ini adalah profil loggingnya tadi. Nah,
kalau kita lihat ya ini adalah permakanannya itu per 1 mili gitu ya, bahasanya 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili gitu ya, sampai nanti dia ke paling ini ya, paling apa namanya ini, paling kecil ya, itu 20 mili di sini ya gitu ya. Nah sampai nanti dia di batas ini ya, jadilah bagnya tadi ya, hasil akhirnya. Dan yang warna hitam ini adalah material mentahnya gitu, yang warna hitam ini. Dan ini kan nanti yang ditahan atau dipegang oleh caknya, sehingga pahat itu hanya sampai berhenti hanya sampai sini gitu ya. Karena kalau sampai belakang sini bisa jadi nabrak nanti pahatnya dengan caknya, patah pahatnya, tidak boleh gitu ya. Jadi harus memang dikasih tambahan ini apa namanya, dikasih tambahan material mentahnya ini sampai ke belakang supaya untuk penahan caknya gitu ya. Nggak boleh yang daerah sini yang ditahan oleh caknya, nanti pasti akan kena pahatnya oleh cak atau spindlenya, bahaya gitu ya. Oke, kemudian jika sudah langsung kita eksekusi ya. Nah kita simulasi gitu ya. Pandangannya itu dari sini mestinya. Nah gini ya pandangannya itu. Oke, kita lihat prosesnya. Ini untuk yang facing dulu tadi. Kemudian ini yang pemakanan mengikuti profilnya ya. Jadi dia disesuaikan juga dengan profilnya. Nah, jika sudah selesai, maka akan terbentuk hasil yang sudah diinginkan gitu ya. Namun di sini memang biasanya masih ada kayak ini ya, filletnya gitu ya, di bagian ujung-ujung ini gitu ya. Nah ini masih ada kayak filletnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin tidak ada filletnya gitu ya, maka prosesnya juga bisa dirubah gitu ya. Yang tadi bagian linkingnya tadi ya, nah ini ya, horizontal paste nya ini kita bisa menjadi vertikal gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi kita vertikal pemakanannya. Kemudian yang ini kita pilih dari outset to inset gitu ya, dari outset to inset gitu, maksudnya dari luar masuk ke dalam, supaya apa, bagian tangganya itu tidak ini ya, tangganya itu tidak apa namanya tuh, tidak ada filletnya gitu ya. Karena kan filletnya ini bisa jadi diakibatkan karena ujung dari pahat itu kan juga tidak lancip banget, pasti kayak ada radiusnya kecil gitu ya, 1 atau 2 derajat gitu ya. Nah ini bisa juga untuk mengatasi ya, supaya tidak terjadi itu tadi apa, adanya fillet gitu ya. Nah kita lihat ya hasilnya. Ini kan dilihat kalau hasilnya apa, bentuk ininya juga berbeda ya, bentuk apa namanya, trace-nya, garisnya. Kalau tadi kan horizontal, sekarang adalah yang vertikal. Kita lihat juga hasilnya seperti apa. Langsung aja yang bagian, nah ini ya. Nah jadi dia dari atas ke bawah gitu ya. Nah ini akan sangat apa namanya, membantu ya, supaya tidak adanya itu tadi apa namanya, fillet. Nah nanti untuk selanjutnya bisa diproses finishing gitu ya. Jadi di finishing itu mulai dari sini ngikuti konturnya sering gitu ya. Nanti di finishing ada. Nah, jadi ini untuk mengatasi tadi ya, mengatasi untuk supaya sudutnya di sini itu bisa 90 derajat ya bahasanya. Walaupun mungkin juga saya jamin tidak akan bisa karena tergantung pahatnya ya. Karena kita kan pahatnya kan di sini kan pasti ada, nah kayak ada radiusnya seperti ini ya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan proses finishing. Nah, profil finishing maksudnya seperti apa? Profil finishing ini nanti dia akan mulai dari titik awal ini nih, gitu, dimakan, mengikuti gitu ya, sampai selesai gitu ya. Jadi kayak menghaluskan gitu ya. Nah, untuk toolnya tetap aja dulu gitu ya. Toolnya tetap, semuanya juga sudah tetap. Nah, tinggal kita step overnya ini ya. Step overnya ini bisa diatur juga 1, tadi kan 1 mili ya, kita buat 1 mili saja.
Nah, tapi untuk step over ini tidak tidak apa namanya, tidak akan berpengaruh banyak karena apa? Prosesnya itu sekali jalan gitu ya. Karena kan ketebalan dari material di sini kan sudah dimakan tadi kan ya. Sudah dibentuk profilnya seperti ini, jadi tinggal menghaluskan aja. Kita simulasi ya, dari atas dulu aja, dari awal. Nah, kita klik ini. Nah, ini ya, jadi kita lihat untuk yang bagian finishingnya. Nah, seperti ini aja udah selesai gitu ya. Sebentar, ini untuk show. Nah, kalau kita lihat ya, saya pelankan. Oh ini, nah ini ya. Jadi dia ini tinggal mengeksekusi bagian ini saja ya, paling luarnya saja. Jadi, nah langsung sering gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menghaluskan tadi kan. Kalau tadi kita kan menggunakan dua metode ya, pemakanan yang dia tuh dari atas gitu ya, makan apa namanya, dari atas atau yang dari samping gitu ya. Jadi kalau misalkan dari samping ya itu tadi bisa dipastikan bagian permukaannya halus gitu ya, tapi bagian ujung atau tingkatannya ini belum tentu bisa 90 derajat gitu ya. Atau juga bisa nanti diakali dengan menggunakan toolnya yang diganti, toolnya yang pakai yang lancip gitu ya, itu juga bisa. Kan tadi beberapa tool kan bisa kita pilih tadi ya. Misalkan yang profil rogging ini toolnya juga bisa kita ganti gitu ya. Ini juga bisa kita edit loh. Nah, kemudian bisa kita apa namanya, pilih gitu ya. Nah, tool-toolnya ini yang lancip-lancip gitu ya. Tapi saya tidak mau merubah ini. Jadi maksudnya saya akan menggunakan yang baru gitu ya. Nah, ini saya pilih gitu ya. Tapi habis itu saya edit gitu. Nah, supaya tidak merubah yang dari apa namanya, tidak merubah yang dari defaultnya gitu ya. Saya pilih yang sudutnya itu lancip gitu ya. Nah, ini kan lancip ya. Nah, tapi memang dia tidak bisa ini ya, apa namanya, tidak bisa lancip banget bahasanya. Atau juga ini sih, cari lagi ya yang lebih lancip lagi gitu ya. Tapi kebanyakan pasti ujungnya tuh tidak bisa 90 derajat gitu ya, pasti ada derajatnya gitu ya. Corner radiusnya ini bisa dikecilkan gitu ya. Nah, dia semakin lancip gitu ya, semakin lancip. Oke, saya pilih ini aja, itu saya select ya. Oke, sehingga dia lancip gitu ya. Nah, kemudian kita oke. Bisa dipastikan ini nanti juga akan hasilnya bagus gitu ya. Ini juga saya pilih yang tadi. Nah, yang lancip ini juga. Namun yang ini tadi saya akan pilih yang horizontal. Ini kan vertikal ya. Nah, ini saya pilih yang horizontal pergerakannya. Oke, nah ini bisa dipastikan hasilnya bisa mendekati tingkat anak tangganya itu hampir 90 derajat gitu ya, karena kan ini apa namanya, ujungnya tuh lancip gitu ya, ujung dari pahatnya tuh lancip bahasanya. Pandangannya kok gini, bentar. Nah, gini pandangannya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat kan tadi sudah mengatur ini ya, ujung dari pahatnya. Kalau seperti ini bisa dipastikan ini ya, apa namanya, akan membantu hasilnya pun juga presisi gitu ya. Oke. Tetap nanti harus menggunakan proses ini ya, proses apa namanya, finishing, supaya
tetap dari awal sampai akhir tuh memiliki permukaan yang sama gitu ya hasilnya. Nah, seperti ini ya proses secara basic ya, secara dasar untuk mesin bubut CNC gitu ya, untuk yang profil rogging dan juga face gitu ya, dan juga proses finishingnya. Dan proses finishing ini harus ya, jadi maksudnya supaya apa, menjaga itu tadi hasilnya itu supaya sama gitu ya. Jadi kan kalau di finishing kan dari awal sampai akhir kan dia tidak ada jeda ya, atau tidak ada pause atau berhenti pahatnya ya. Jadi dimakan secara waktu yang sama gitu ya, maksudnya sekali proses. Tapi kalau tadi kan kayak ini kan ini saja gitu ya, habis itu yang ini saja bagiannya gitu ya, perbagian kalau yang profil rogging itu. Nah, ketika perbagian tadi bisa jadi adanya permukaan yang mungkin hasil pemakanannya itu tidak rata gitu ya. Jadi oleh karena itu harus dilakukan proses finishing, profil finishing bahasanya. Oke. Baik, mungkin itu dulu untuk yang mesin CNC bubut ya.